Halo sobat, channel Peluang Berbudidaya. Kali ini Mimin akan membahas tentang budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila sekarang lebih mudah karena bisa dibudidaya di dalam kolam terpal. Langkah pemilihan bibit dan induk yang baik. Memilih bibit yang baik sangat karena berkaitan erat dengan hasil panen ikan nila. Bibit yang baik dapat berproduksi benih dalam jumlah banyak dan memiliki kualitas tinggi. Selain itu, pertumbuhannya juga sangat cepat. Adapun ciri-ciri benih ikan nila yang bagus antara lain sebagai berikut. Benih sehat dan tidak cacat fisik maupun cacat karena penyakit. Aktif bergerak, ukuran benih sama, gerakan lincah, warna senada, responsif terhadap pemberian pakan, resisten terhadap hama jamur, parasit dan penyakit, dapat bertahan hidup di lingkungan perairan yang relatif buruk. Induk ikan nila yang baik untuk dipijahkan memiliki berat antara 120 sampai 180 gram. Untuk ikan nila yang baik dipijahkan sekitar 4 sampai 5 bulan. Di pasaran terdapat cukup banyak ikan nila yang dapat Anda pilih. Namun, beberapa di antaranya merupakan jenis terfavorit yang banyak dibudidayakan. Adapun jenis ikan nila tersebut antara lain sebagai berikut. Ikan nila merah. Ikan nila merah merupakan salah satu jenis ikan nila yang paling banyak dicari. Ikan jenis ini memiliki warna yang cerah dan cantik. Pertumbuhannya tergolong sangat cepat sehingga harga jualnya pun mahal. Untuk tempat budidaya, kita bisa membuat kolam terpal. Keunggulan kolam terpal bulat, terpal padat ikan sangat tinggi. Proses pengadukan lebih merata dibandingkan kolam terpal kotak. Kotoran ikan nila akan terpusat di central drain sehingga lebih mudah dibersihkan. Keberadaan central drain membuat kualitas air di alam kolam menjadi lebih bersih. Ikan nila lebih jauh sehat. Pertumbuhan ikan nila lebih baik dibandingkan di kolam lumpur. Risiko benturan antara ikan nila yang satu dengan nyaring sangatlah rendah berbeda dengan kolam kotak. Risiko kematian ikan nila sangat kecil. Kolam terpal bulat lebih sophisticated. Untuk langkah-langkah budidaya ikan nila, setelah membuat kolam terpal, langkah selanjutnya adalah memulai budidaya ikan nila di kolam terpal bulat. Adapun langkahnya antara lain sebagai berikut. Penyebaran bibit ikan nila. Setelah Anda menyiapkan media budidaya, yakni kolam terpal, Anda harus menyiapkan bibit ikan nila. Pastikan untuk membeli bibit ikan nila yang berkualitas unggul, agar hasil panen Anda melimpah ruah. Sebenarnya, cara budidaya ikan nila di kolam terpal bulat tidak begitu berbeda dengan cara budidaya ikan lainnya. Namun, Anda benar-benar harus memperhatikan langkah berikutnya yang sangat penting, yakni menyebarkan bibit ikan nila ke dalam kolam terpal bulat. Jika bibit ikan nila masih berupa benih,
maka Anda dapat melakukan pemeliharaan di tempat lain lebih dulu. Nantinya, ketika bibit ikan nila sudah mulai tumbuh menjadi bibit berkualitas dan unggul, Anda boleh memindahkan ke dalam kolam terpal bulat. Kendati ikan nila merupakan salah satu ikan yang memiliki daya tahan kuat, kebal penyakit, dan mudah dibudidayakan, tetapi Anda tidak boleh menebar benih ikan nila secara sembarangan. Pasalnya, penebaran bibit ikan nila yang kurang tepat dapat meningkatkan risiko kematian. Lantas bagaimana cara terbaik menyebarkan bibit ikan nila? Adapun cara tepat dalam melakukan penyebaran ikan nila antara lain sebagai berikut. Siapkan wadah berupa ember atau wadah besar lainnya. Masukkan air bersih sekitar setengah ember dari wadah tersebut. Kemudian masukkan bibit ikan nila ke dalamnya. Biarkan selama 10 menit agar bibit ikan terbiasa dengan air tersebut. Setelah 10 menit, tambahkan air ke dalam ember hingga penuh dan diamkan selama 5 menit. Proses ini sangat penting dan tak boleh ada lewatkan, sebab tujuan dari hal ini agar bibit ikan nila yang akan Anda tebar sudah terbiasa dengan habitat yang baru. Alhasil bibit ikan nila tidak akan mengalami stres apalagi mati. Setelah melewati proses tersebut, ambil benih ikan nila dengan hati-hati dan perlahan tebarkan bibit ikan nila ke dalam kolam terpal bulat. Untuk persiapan kolam terpal, perlu diingat sebelum proses penyebaran ikan berlangsung, Anda harus memastikan bahwa kolam terpal bulat sudah diisi benih ikan nila. Pertama, isilah kolam terpal dengan air untuk hasil terbaik. Jaga pH air berada di kisaran 5 hingga 8. Anda pun perlu memperhatikan kadar oksigen yang cukup di dalam air. Kadar oksigen berfungsi untuk melancarkan proses pembakaran pakan, melincahkan gerak ikan, dan berkaitan erat dengan proses reproduksi. Kurangnya kadar oksigen di dalam kolam terpal dapat menyebabkan pertumbuhan ikan nila terhambat, sehingga kurang optimal. Selain itu, ikan nila akan lebih rentan terkena stres, sulit makan, dan mudah terserang penyakit, dan tingkat kematian meningkat. Proses pengendapan dilakukan untuk mempercepat perbentukan mikroorganisme di dalam air kolam. Masukkan probiotik sesuai takaran ke dalam air. Sebagai alternatif, Anda dapat mengganti probiotik dengan tanah yang telah dicampur kotoran hewan dan diberi sedikit air. Cara ini efektif untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme lebih cepat. Penggunaan probiotik dalam budidaya ikan nila sangat dianjurkan karena memiliki fungsi mengurai amonia. Probiotik pun dapat membantu melancarkan proses pencernaan makanan pada ikan nila.